Jadi gini, yang dilindungi oleh undang-undang ini adalah kan hak kita sebagai hak asasi manusia nih, kita punya privasi. Gitu. Yang itu harus dilindungi, jangan sampai orang lain yang tidak punya kepentingan terhadap informasi pribadi kita, itu jadi tahu. Selalu ada kemungkinan, ingat sistem itu tidak ada 100% aman. Sekarang aman, mungkin nanti kita tinggal nunggu waktu, ada orang yang lebih pintar, atau ada teknologi yang lebih canggih yang bisa nembus sistem keamanan tersebut. Perdagangan monetisasi, itu ada ya banget di Indonesia, besar kayaknya itu ya. Di mana-mana, bukan cuma di Indonesia, karena itu, balik lagi, ingat gak tadi Mas Agus? Data is the new oil. Indonesia, aman atau enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Podcast. Ini di depan saya ada salinan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 27 tahun 2022 mengenai PDP ini. Ingat dulu ada Facebook ya. Facebook tuh pernah mengalami kebocoran data. Kebocoran data 530 juta penggunanya itu bocor tuh datanya itu sampai dipanggil sama si Mark Zuckerberg sama pemerintah Amerika lah. Nah di sebelah saya ada Ibu Ibet, saya manggilnya Ibet nih sebenarnya. Itu panggilan sayang teman-teman. Itu panggilan sayang teman-teman ya kan. Nih Ibet nih dia orang yang mendalami mengenai PDP. PDP ini ya Bu ya, perlindungan data pribadi ya Bu ya. Oke, Bu, nanya nih. Boleh nggak jangan manggil? Oke, ya, boleh dong. Indonesia ini kan udah punya PDP ini ya, undang-undang ini ya. Perlindungan data pribadi. Terdiri dari 76 pasal kalau saya. Terus yang diatur tuh apa ya di dalam sini? Yang diatur sebagaimana layaknya undang-undang sih. Iya. Mas Agus, jadi mulai dari apa itu, siapa itu subjek data pribadi. Kemudian siapa aja yang terlibat, yang dilindungi oleh undang-undang ini. Siapa aja yang harus comply terhadap apa. Terus termasuk juga kalau tidak dilaksanakan, sanksinya apa? Udah lengkap sebenarnya. Sudah lengkap. Ini udah undang-undangnya bagus kok. Nah, terus ini kan kita 4.0 ya, ceritanya 4.0 ya. Berarti kan ada orang yang mungkin gampang mengeluarkan NIK-nya dia, KTP-nya dia, atau kartu identitas lah identitasnya dia gitu. Susah nggak sih mengimplementasikan ini? Pada dasarnya sih tidak sesulit itu ya, Mas Agus. Jadi gini, yang dilindungi oleh undang-undang ini adalah kan hak kita sebagai hak asasi manusia nih, kita punya privasi. Gitu. Yang itu harus dilindungi, jangan sampai orang lain yang tidak punya kepentingan terhadap informasi pribadi kita itu jadi tahu. Terus yang paling dihindari dari undang-undang ini adalah udah orang itu yang tidak berkepentingan tahu, terus dilakukan tindakan yang sebenarnya di luar kehendak atau persetujuan dari kita sebagai pemilik data pribadi. Itu yang dicegah oleh undang-undang perlindungan. Jatuhnya kayak nyolong. Iya, bisa dibilang gitu. Penyalahgunaan. Nah, pencurian dan penyalahgunaan. Itu source-nya dari mana ya? Yang nyuri itu. Maksudnya selain dari mungkin kita tahu hackers gitu. Apakah emang ada orang mau membeli data itu atau gimana? Tidak bisa dipungkiri memang kebocoran data pribadi itu dari berbagai macam sisi ya, Mas Agus ya. Tentunya siapapun yang mengelola atau menyimpan data pribadi amanah dari undang-undang adalah mereka harus mengimplementasikan teknologi yang sedemikian rupa agar data pribadi yang mereka simpan atau mereka kelola itu tidak bisa dibocor, tidak bisa diambil oleh orang-orang yang tidak punya kepentingan, oleh pihak-pihak yang tidak memiliki kepentingan. Nah, itu kan teknologi. Dari sisi teknologi mereka harus sudah prepare. By default dan by design. By defaultnya kita titipkan data pribadi kita ya harusnya
lindungi dong. Iya. Sebagai desain, ya begitu mereka sudah siap mau melakukan processing, memproses data pribadi orang lain, ya tentunya mereka sudah harus menerapkan desain yang sedemikian rupa supaya tidak mudah untuk itu kayak tadi Mas Agus bilang dicolong, dihack gitu loh, tidak bisa masuk. Namun tentunya selalu ada kemungkinan, ingat sistem itu tidak ada 100% aman. Oke. Sekarang aman, mungkin nanti kita tinggal nunggu waktu ada orang yang lebih pintar atau ada teknologi yang lebih canggih yang bisa nembus sistem keamanan tersebut. Oke. Nah, para orang-orang yang nyolong inilah ya, tentu biasanya motifnya uang. Oke. Ya, itu kan data pribadi adalah sekarang the new oil istilahnya, Mas Agus. The new oil. Okay. Jadi kalau dulu orang jualan oil itu bisa kaya raya, nah sekarang data pribadi itu monetize-nya juga gila loh, mahal. Oke. Cuman yang menarik nih ya, kita lihat di beberapa sebelumnya itu kan yang hilang tuh rumornya adalah BPJS. BPJS, terus abis itu IndiHome gitu ya. Langganan nggak? Iya, langganan. Itu banyak dari pemerintah ya? Iya, memang jadi gini. Kalau menurut ini saya pribadi ya, di luar pendapat saya pribadi adalah kalau ini kan perlindungan data pribadi itu berlaku untuk siapapun. Mau dia swasta, mau itu pemerintah, itu adalah kewajiban untuk melindungi data pribadi. Nah, untuk pihak swasta, mereka menjaga reputasi. Dan compliance, karena mereka biasanya melakukan bisnis itu pasti ada partner-partner yang bukan hanya domestik gitu loh, ada partner-partner internasional, di mana partner-partner internasional itu mereka udah duluan comply untuk menjaga apa? Reputasi itu kan berbanding lurus dengan profit, gitu. Itu yang mereka jaga. Nah, kalau di Indonesia kebetulan aja sih Mas Agus, mungkin dari sisi sistem yang lebih mudah diretas, gitu. Karena apa? Karena kalau yang swasta itu mereka udah canggih, standarnya udah tinggi. Nah, mungkin bisa diaudit lagi ya, apa-apa saja yang bisa diperbaiki dari pelaksana penyelenggara lah ya, publik ini, supaya bisa lebih baik lagi melindungi, itu kan data-data kita juga. Iya, benar. Nah, kita percaya loh sistemnya. Yang dilindungi kalau menurut Mbak Ibet ya, yang dilindungi untuk pribadi itu apa sih yang harusnya kita sebagai yang punya data itu ya? Do's and don'ts-nya itu apa? Yang paling gampang aja aplikatif ya sehari-hari. Yang paling orang sering ketemu tuh jangan gampang kita kasih data pribadi kita ke orang yang kita nggak tahu buat apa. Jadi setiap kita diminta minta nomor KTP, NIK ya, NIK atau alamat, tanggal lahir, golongan darah apa segala macam, kita tanya dulu kepentingannya apa. Kepentingannya apa, terus gitu kita setuju nggak? Misalnya ini untuk apa gitu ya, misalnya untuk ini Bu, kita ngumpulin data untuk apa? Terus nanti data saya untuk siapa? Gitu. Kita boleh loh, kita berhak tanya. Dan kalau kita merasa bahwa jawaban mereka tidak, saya ternyata tidak punya kebutuhan untuk memberikan data saya, jangan dikasih. Gitu. Tapi kadang-kadang mereka tuh ya, terutama marketing nih ya, udah tahu nih nomor telepon, tiba-tiba Bapak ini dengan ini. Apakah Bapak mau itu? Itu mereka dapetnya dari mana ya? Kayak gitu-gitu ya? Kan itu ngeselin ya sebenarnya. Ini sih, udahlah kita TST lah ya. Di Indonesia udah semuanya udah tahu ya. Itu biasanya, kita nggak mau point fingers, tapi umum sih menganggapnya bahwa itu biasanya provider tuh. Biasanya, karena kan kita kalau mau punya kartu telepon. Iya, sekarang udah ditulis ya. Kartu keluarga. Nah, gitu. Belum tentu Mas Agus misalnya ke mall ada mbak-mbak nawarin bank, belum tentu mau kan ngasih kan. Iya. Tapi kalau ini kan dengan sukarela datang ke provider, terus kita butuh kartu. Benar. Dan kita memberikan informasi data pribadi kita ke provider tersebut. Nah, kalau kita udah ngelihat kayak ada indikasi kecurangan itu gitu ya. Misalnya kita
tapi waduh gue nggak suka nih. Gue ngadu kemana ya? Jadi gini, kalau amanatnya undang-undang, mestinya siapapun organisasi badan gitu ya, yang mereka berhubungan dengan processing data pribadi, itu harus ada di websitenya ditulis. Kalau ada komplain, hubungi siapa gitu loh, dan kita bisa lakukan itu. Nah, bagaimana nanti implementasinya di lapangan tergantung dari masing-masing organisasi atau perusahaan tersebut. Gitu. Ya, tapi kalau kita langsung misalnya kita suspek nih, kayaknya bocornya dari sini deh, PTA gitu ya. Kita cari, biasanya tuh di website di bawah tuh ada privacy policy. Nah, di privacy policy itu bisa ditulis kalau Anda punya keluhan tentang privacy policy ini atau penggunaan data pribadi Anda, hubungi alamat email atau nomor telepon. Biasanya ada. Nggak bisa ke polisi langsung gitu atau apa gitu? Nggak bisa ya? Nah, itu kan kejahatannya apa dulu nih Mas Agus? Kalau memang ada keluhan yang kita merasa itu ada pidana atau perdata, ya kita bisa follow up lebih lanjut. Kalau memang tidak mau, itu kan kalau mau menyelesaikan baik-baik ya, kita bisa komplain langsung dengan perusahaannya. Yang kita juga bocornya dari sini nih. Nah, gosip kemarin, apa tuh? Peduli Lindungi, kan bocor nih. Ya kan? Bocornya gimana nih? Gosipnya lah, pokoknya ada kabar burung. Datanya bocor. Itu gimana ya? Apakah ada perbedaan antara bocor saat pandemi? Nah, karena kalau pandemi kan otomatis kita di rumah semua ya. Ya kan, di rumah semua ada lockdown, ada ini, dan otomatis berarti kan kita memberikan data pribadi kalau untuk sesuatu hal ya kan gitu. Nah, untuk itu gimana ya? Apa ada perbedaan antara pandemi sama nggak pandemi nih? Ini ada dua hal yang berbeda ya Mas Agus ya. Masalah kita buka akun data di Peduli Lindungi, kita kan kasih data pribadi kita secara voluntarily, secara sukarela. Nah, seyogyanya. Saya ngerti loh ajak. Itu bahasa lampau banget. Bahasa kita. Kalau kita sudah mempercayakan data pribadi kita pada ini kan bisa dibilang perpanjangan tangannya negara lah ya, gitu. Untuk kita percaya lah ya. Seyogyanya itu kan dilindungi supaya nggak bocor ke orang lain yang tidak punya kepentingan. Ya kan? By design, by default. Jangan lupa nih yang tadi nih. By design seharusnya sistemnya Peduli Lindungi ini itu sudah sedemikian rupa aman supaya tidak rentan hacker. Nah, masalah tadi saya bilang ada dua isu. Pertama adalah data yang kita berikan secara sukarela. Data yang diberikan secara sukarela itu dalam kondisi tertentu bisa diungkap oleh pemerintah atau pengelola gitu ya, untuk melindungi kebutuhan yang lebih besar. Kan gini, perlindungan data pribadi itu kan perlindungan hak asasi manusia kita sebagai manusia. Tapi tentunya dengan melindungi hak kita, ada hak-hak orang lain juga kan yang mesti kita lindungi. Nah, dalam hal ini Peduli Lindungi kan kaitannya dengan pandemi ya. Ada kebutuhan yang mesti dilindungi lebih penting gitu lah. Jadi setiap saat pemerintah atau pengelola data pribadi di Peduli Lindungi itu untuk kebutuhan yang lebih besar itu bisa disclose atau bisa buka. Beda konteksnya dengan kebocoran. Kalau bocor berarti kan bukan dari pemerintah dong yang buka, karena ada orang yang interfere ke sistem. Itulah bedanya di situ. Berarti sistemnya mesti diaudit lagi nih Mas Agus. Berarti dengan kata lain saat pandemi itu, itu kalau seandainya quote unquote bocor gitu. Ada kebutuhan yang lebih besar, pemerintah boleh buka datanya. Itu boleh. Jadi tidak masalah. Itu berlaku global. Apa hanya nasional di Indonesia doang? Itu berlaku secara internasional. Jadi gini, pada dasarnya setiap negara membuat undang-undang perlindungan data pribadi untuk negaranya itu. Ini kan kita tarik mundur nih. Itu tadinya urusannya bisnis. Kita tarik mundur jauh ke kenapa ada perlindungan data pribadi ini undang-undang. Di Eropa mereka untuk melindungi hak asasi manusia warga negaranya, mereka bikinlah peraturan GDPR kita kenalnya, General Data Protection itu untuk melindungi kepentingan dan privasi
masing-masing warga negaranya. Oke. Nah, dengan apalagi sekarang ya 4.0 ya, 4.0. udah transaksi dagang udah internasional, Udah. batas negara tuh udah semakin tipis. Ya, digital semua udah. Digital semua. Nah, GDPR ini berlaku bukan hanya untuk melindungi warga negara yang ada di Eropa, di Uni Eropa, tapi juga siapapun perusahaan yang jualannya ke orang Eropa. Oke. Pasarnya orang Eropa, atau dia melakukan bisnis jual beli gitu ya dengan perusahaan Eropa atau orang Eropa. Nah, oleh karena itu kita Indonesia kan punya kepentingan perdagangan juga kan, transaksi ekonomi dengan negara-negara Eropa. Makanya tidak aja di Indonesia, tapi hampir semua negara sekarang di dunia udah punya, karena mereka makin sadar. Gitu, makin sadar bahwa data pribadi is the new oil, dan itu harus dilindungi, dan juga untuk menjaga bahwa trust kan ya. Trust untuk kepentingan ekonomi. Berarti PDP ini adalah implementasi dari General Data. Bukan implementasi, tapi supaya kita lebih enak untuk transaksi ekonominya, gitu. Lebih compliance-nya juga lebih dijaga. Karena apa? Selalu ada ini nih, kalau kita mau transfer data pribadi ke luar negara Indonesia, ini diatur juga kan di undang-undang ini. Kalau kita mau transfer ke luar Indonesia, itu harus ke negara-negara yang paling nggak minimal standar perlindungan datanya itu sama sama Indonesia. Itu juga ada justru itu adanya di Eropa. Jadi kalau perusahaan Eropa mau transfer perlindungan data pribadinya warga negaranya itu ke luar Eropa, maka negara itu harus diaudit dulu. Mereka punya nggak? Nah, Indonesia kalau nggak punya undang-undang data pribadi nggak bisa. Gitu. Karena apa? Karena kita belum lolos nih, nggak punya perlindungan yang selevel. Nah, ini kita sejenak berhenti sebentar dari obrolan sama Mbak Ibet. Kita ngobrol. Kita lagi ada di Fadeva. Selamat siang. Dan ini adalah salah satu ownernya, Ibu Feni, ya kan? Fen. Yes. Fadeva itu udah berapa lama ya? Kurang lebih 1,5 tahun. Kurang lebih. 1,5 tahun. Kita buka itu dari November 2021. Hampir 1,5 tahun lah ya. Oke. Ada berapa orang? Ownernya. Owner kita berpartner itu kita berlima. Iya. Yang banyak dipesan sama orang-orang tuh apa di sini? Menu andalan kita. Menu andalan kita tuh yang paling banyak dipesan sama customer itu ada 3, nasi goreng kampung. Soto Betawi. Satu lagi gultik. Nah, jadi kita memang mengedepankan artinya makanan old school lah ya, supaya teman-teman tuh nginget lagi nih, kita kumpul, kita makan makanan jadul zaman dulu lah gitu ya. Yang memang selalu diminati oleh banyak customer. Nah, ini kan tempatnya lumayan cozy ya. Enak gitu lah, maksudnya enak, ada outdoornya juga. Sebenarnya konsep awalnya tuh mau apa nih di restoran ini? Konsep awal kita tadinya setelah pasca pandemi itu kan lama kita kan. Terus kita coba yuk kita buka resto dengan konsep outdoor. Jadi supaya nanti yang sepeda itu bisa kumpul bareng. Sepeda, yang olahraga komunitas yang lari olahraga bisa kumpul. Kita pengen mengumpulkan lagi nih setelah udah tahun pandemi kan orang-orang susah ketemu. Terus kita juga mau punya konsep yang cozy, yang nyaman, artinya ya homey, supaya mereka kesini tuh nyaman lah dengan menikmati menu-menu andalan kita yang old school tadi. Di jalan apa, Fen? Jalan Kemang Timur, nomor 88A. Nomor 88A. Ya. Jadi lo kalau jalan di Kemang Timur tuh gitu nanti ada pelangnya Fadeva di atas. Patokannya terus agak masuk hijau. Ya, dia ke dalam. Agak masuk di dalam. Masuk ke dalam nanti baru kelihatan restonya. Jadi memang ini agak lebih kayak model yang apa sih, kayak W yang di Bali gitu ya. Iya. Misalnya kayak beach club. Iya. Nah,
tadi lo bilang makanan beratnya kan ya? Ya. Makanan ringannya nih, karena gue nyoba cireng enak tadi. Oh, cireng iya. Cireng enak untuk tuh. Cemilan. Tadi kan kita bahas makanan beratnya. Cemilan tuh cireng, terus singkong. Oke. Boleh dicoba kapan-kapan nanti. Singkongnya belum keluar ya. Sama pisang. Pisang ini ya. Pisang ada ditaburi keju atau enggak, kita bisa by request. Oke. Nih, Mas Agus kalau mau coba, wah, pisangnya. jadi semua deh. Minuman? Kalau minuman kita yang paling top terkenal tuh apa? Ada lemongrass paling terkenal. Iya, lemongrass itu favorit. Saya juga suka banget tuh. Lemongrass, terus kopi aren. Oke. Kopi aren nanti boleh dicoba kalau mau. Terus, makanya kalau mau coba itu kesini. Jadi maksudnya biar coba. Di Kemang Timur nomor 88 ini. Nah, di sini kan banyak ruangan ya. Iya. Banyak ruangan. Mungkin nanti ada visual, ada banyak ruangan. Itu bisa disewain. Kita sewakan bisa untuk meeting. Ada kebetulan kemarin meeting, terus ada yang acara kawinan pun ada. Kawinan bisa sih. Bisa. Jadi kita konsepnya kalau tamu datang itu mau apa kita bisa create demikian rupa kemauan customer. Kita istilahnya bebas lah, mau sesuai maunya apa kita coba bantu. Ini lengkapnya nanti ada di sini ya. Nanti kita tulis Kemang Timur, jalannya, alamatnya, dan segala macamnya, termasuk Instagramnya dan segala macam. Kalau mau ngadain pesta kah apa di sini dan segala macam, itu gue mesti ngapain? Apakah gue nelfon dulu untuk apakah gitu atau gimana? Biasanya ya hubungin kita, kita tentukan waktunya, misalnya kita cocokin kan. Setelah itu nanti biasanya kita sudah datang nih customer untuk melihat lokasi dan kita bicarakan konsepnya seperti apa, mau nanti kita sesuaikan. Kita fleksibel, artinya apa yang mereka mau kita usahain untuk semaksimal mungkin kita bantu. Artinya itu kita juga free, artinya nggak ada DP, nggak ada apa, selama pesan makanan semua dari kita. Wih, andalannya ini nasi goreng kampung. Boleh. Ayo, wah ini Mas Agus dicoba. Gue cobain ya. Iya. Ini favorit saya dan anak saya juga suka. Ibu kalau buat makanan saya favoritnya banyak ibu. Karena pasti yang datang sini akan pesan lagi, ini reorder lagi. Coba ya. Bismillah. Panas, jangan lupa ditiup dulu. Kenapa? Enak kan? Ini enak. Emang nasi goreng kampung. Lo berasa banget kalau ada di satu tempat yang ya daerah kampung ya. Pokoknya yang mau datang ke sini langsung aja, nanti kita ada iTunes segala macam. Kita akan kirim kasih ininya alamat dan segala macamnya ya. Oke. Mbak Feni, terima kasih atas padevanya untuk tempat kita jangan lupa podcast. Kalau ada acara hubungin saya atau partner saya nanti bisa kita bantu. Oke, sekarang kita balik ke Mbak Ibe. Terima kasih. Waktu masa pandemi kemarin tuh ya, kan kita banyak yang digitalisasi ya semuanya. Kita biasanya suka dengan sukarela menulis gitu. Nah, kita ngomong serentetan sama pinjol nih, ya kan? Kenapa kadang data gua atau data yang lain tuh ada di orang itu gitu, di pinjol itu, sampai dia marah-marahnya, temen lo belum bayar nih, kayak gitu. Nah itu gimana? Itu berapa kali tuh ada gitu. Itu salah satunya Mas Agus, pentingnya kita jangan gampang kasih data kita ke orang lain, karena gini, itu sih bisa dapat dari mana aja. Selain ini ya, saya juga nggak mau point finger, tapi di luaran sana katanya mereka tuh dapetin database tuh kalau nggak dari provider, dari
bank. Oke. Nah, jadi dari manapun itu, mereka kan pakai data pribadi tanpa kita tahu, berarti tanpa konsen, tanpa persetujuan kita. Iya. Itu yang dilindungi sama undang-undang perlindungan data pribadi. Siapapun, kalimatnya gitu kan, barang siapa yang menggunakan data pribadi tanpa izin, itu kena loh. Kena aturannya. Salah satu pentingnya jangan gampang mudah men-share data pribadi kita ke orang lain, apalagi foto tuh kadang-kadang kan foto KTP gitu ya. Kalau kitanya memang secara sukarela memberikan foto KTP kita maupun fotokopi KTP kita ke satu institusi atau badan atau orang gitu ya untuk tujuan tertentu, itu oke. Tapi kalau yang tadi kan nggak tahu menahu, dikasih referensi jadi orang yang minjem ngasih referensi nama kita kan. Nah, itu dapatnya dari yang seperti, dan kadang-kadang bukan teman lagi. Kalau teman masih oke deh ya gitu. Ini bukan teman gitu. Ya katanya sih sebagian besar ngambilnya dari itu tuh, perdagangan monetisasi data pribadi ya, yang bisa jadi dari provider telepon atau dari bank. Perdagangan monetisasi itu ada ya banget di Indonesia, besar kayaknya itu ya. Di mana-mana, bukan cuma di Indonesia. Karena itu balik lagi, ingat gak tadi Mas Agus? Data is the new oil. Jadi makanya karena data is the new oil, kita yang punya data, tolong dijaga baik-baik. Mau pemilu lagi sekarang. Jangan ngomong yang kayak gitu Nah, kembali itu kan kalau tadi ada public policy yang bisa kita klaim ya. Kalau di satu perusahaan. Nah, kalau kayak gitu gue ngeklaimnya kemana? Gue ngadunya kemana nih? Nih gue dimintain pinjol terus nih. Ini gue nggak tahu nih. Praktek sehari-hari memang agak sulit ya, karena biasanya kita jadi debat kusir karena ketemu juga di telepon, bukan hadapan. Dan enggak, saya nggak kena. Kita mau bilang itu kan my word against your word ya. Nggak kena bagaimana? Data dihukum itu kan data. Dihukum itu kan hitam di atas putih. Mereka punya. Berarti kan asumsinya kalau mereka punya, kita memberikan secara sukarela gitu loh. Gila. Nah, jadi tapi tentunya pemerintah saya yakin tidak tinggal diam. Makanya sekarang juga sudah mulai agak berkurang kan, karena memang dari OJK-nya juga sudah mulai ada tindakan-tindakan penertiban untuk itu. Tapi kalau ngadu ke polisi itu bisa ya? Bisa. Nah, itu bisa ya, karena udah ya kan tidak menyenangkan, mengganggu privasi kita, mengganggu kenyamanan kita. Kan kita dirugikan. Karena apa? Karena orang tersebut mendapatkan keuntungan ekonomi, sementara kita dirugikan gitu. Bisa. Ini kita ngomong pakai bahasa paling gampang ya. Misalnya kayak yang pendidikannya kurang begitu baik gitu ya. Untuk menjaga data pribadi dia supaya nggak dipakai orang, mereka harus apa? Jangan mudah memberikan kepada orang lain. Kalau nggak ada kepentingannya, ya kita kasih lah ya. Kemudian simpan baik-baik. Kalau misalnya di foto gitu ya, habis sudah kita kirim, misalnya kita butuh secara sukarela kita berikan dalam bentuk foto, habis itu di-delete deh, gitu di kita. Nah, kendalanya kayak di Indonesia ya. Nah sekarang data pribadi, KTP, KK aja jadi gorengan, gorengan gitu. Berarti kan ya kita balik lagi, siapapun yang kita berikan, kita percayakan data pribadi kita, mestinya mereka kan by default tidak membuang. Itu kan isinya mungkin dibuang atau dijual kiloan ya, kertas-kertas yang tidak butuh gitu ya di-destroy lah gitu. Jadi untuk kita orang awam ya, Mas Agus, ya jangan mudah memberikan. Iya. Nah, mungkin yang belum tahu, yang termasuk data pribadi itu adalah KTP, KK. Dokumennya itu. Iya, dokumennya itu kan nama, alamat, golongan darah. Dari KTP itu ada KK. Jadi gini gampangnya. NPWP. Nah, gampangnya gimana? Kalau menurut undang-undang. Biar orang tahu nih, kan ada orang yang nggak ngeh nih. Jadi mudahnya di undang-undang udah ada nih, dibagi dua, yang pribadi dan yang khusus. Yang umum dan yang khusus. Sama-sama data pribadi tapi ada yang umum dan yang khusus. Yang umum itu apa yang ada di KTP kita, itu umum. Itu data pribadi tapi sifatnya umum.
Oke, yang khusus itu seperti kita kalau ke dokter itu medical record kita, nah itu khusus, itu perlindungannya lebih tinggi lagi, gitu, mesti lebih ketat lagi dijaganya. Kemudian mungkin minat politik kita itu khusus, macam-macam ya. Kemudian preferensi seksual seperti itu ada bisa dilihat di mana. Ya. Ini mungkin pertanyaan terakhir nih. Indonesia aman atau enggak? Amannya untuk apa nih? Untuk data pribadi. Ya. Secara peraturan kita sudah bersyukur. Kenapa? Karena pemerintah gercep nih, udah punya undang-undang perlindungan data pribadi. Tinggal kita kembali lagi ke implementasinya di lapangan seperti apa. Kalau untuk perusahaan-perusahaan, setahu saya ya, perusahaan-perusahaan yang mereka punya reputasi cukup baik, secara teknis kan tadi by design by default mereka sudah melakukan hal itu. Teknologi mereka sudah memungkinkan untuk terus diupdate, terus diperbaharui supaya sistemnya bagus, tidak mudah untuk dihack. Nah, kalaupun terjadi kebocoran, kita udah punya undang-undang. Gimana sih apa yang harus dilakukan? Ini kan ada ancaman pidananya nih, ada ancaman kurungan, ada sanksi administratif dan juga denda. Penalti. Jadi, aman atau tidaknya yaitu tadi kembali ke situ, by design, by default sistemnya perusahaan atau badan yang mengelola, memproses data pribadi itu sudah siap atau belum? Oke. Mudah-mudahan aman sih, Mas Agus. Insyaallah ya. Tinggal gini, kita nih sebagai pemilik data pribadi raise awareness-nya. Makin sadar bahwa jangan semudah itulah kita umbar-umbar data pribadi kita. Itu yang paling penting sih. Gitu. Orang jahat ada di mana aja. Mbak Dian Surtianti, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast.